Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, izinkan Tuh Brondol menjawab pertanyaan dari sahabat Tuh Brondol yang bicara tentang air asin terhadap kelapa sawit. Karena memang banyak sekali daerah-daerah kita yang dibuka untuk tanaman kelapa sawit yang sering terpengaruh air laut atau dekat dengan air laut. Ini apakah akan ada pengaruhnya terhadap tanaman kelapa sawit itu sendiri atau bagaimana? Maka kalau kita mengacu ke dalam ilmu kesuburan tanah ya, yang namanya air laut itu mesti kadarnya itu ada dua, itu adalah Na dan Cl itu. Jika kalau kita ngomong Na dan Cl terhadap tanah yang digunakan untuk budidaya kelapa sawit, maka ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kelapa sawit itu sendiri. Mungkin banyak petani yang membandingkan dengan tanaman kelapa pada umumnya, tapi akan sangat berbeda pertumbuhannya antara kelapa memakan atau kelapa biasa dengan kelapa sawit. Ketika dalam kondisi yang kandungan NaCl ya, karena air laut mengandung NaCl yang sangat tinggi, maka ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kelapa sawit itu sendiri. Ini akan sangat berpengaruh. Lah, pengaruhnya di mana? Kalau kita mengacu kepada bukunya Dr. Insinyur Nurhayati ya, bahwa di dalam pengaruh natrium yang paling besar itu adalah yang pertama akan memengaruhi keseimbangan air tanaman. Akan berpengaruh terhadapnya. Kalau klor sendiri dalam jumlah yang kecil mungkin akan baik bagi tanaman, tapi kalau dalam jumlah yang besar ini akan sangat berpengaruh terhadap keseimbangan air tanaman. Karena bahwa yang sering terjadi bahwa dia mengalami kekeringan dalam kondisi yang ada airnya. Di sisi lain bahwa adanya kadar air laut sendiri pengaruh adanya nanti kerak yang terbentuk itu juga akan sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua adalah mempengaruhi keseimbangan ion yang mengakibatkan konsumsi energi meningkat atau respirasi karbohidrat. Sorry, ini bahasanya agak ilmiah, tapi nggak apa-apa. Ini mungkin pembelajaran bagi para petani kelapa sawit yang berada di daerah yang terpengaruh air asin. Intinya akan berpengaruh. Kemudian yang paling penting adanya toksik dari Na, yaitu adalah meracunnya Na. Dengan kadar terlalu tinggi akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan, karena bahwa ion Na dan Cl ini kalau dia konsentrasi terlalu tinggi akan meracun. Lah, pengaruhnya kemana Pak Pendi terhadap pertumbuhan tanaman kelapa sawit? Di dalam adanya air laut yang masuk ke dalam lahan kita, maka konsentrasi natrium akan besar dan ini akan berpengaruh terhadap hubungan antara larutan tanah dengan tanah itu sendiri. Wah, piye Pak Ben, ini bahasa ini. Gak apa-apa, ini mungkin awalnya saya terangkan yang ilmiah dulu. Karena bahwa seringkali tanaman kelapa sawit kita itu mengalami dehidrasi atau kekeringan, sementara airnya itu ada. Karena terjadi dispersi, liat sendiri itu terdispersi. Lah, pengaruhnya kemana? Bahwa salah satu perkebunan yang ada di Indonesia, terutama di Kalteng yang pernah saya ke sana, karena memang berada pada bibir pantai yang relatif pendek, katanya bahwa dekat dengan laut, maka airnya sering masuk. Bahkan air yang ada di paritnya bersifat pahit, bukan asam lagi atau asin, tapi pahit, asam dan asin sehingga berbau pahit. Sehingga pengaruh yang ada ketika adanya pengaruh natrium atau air laut ini, maka tanaman kelapa sawit relatif akan mengalami cekaman. Cekaman garam ini akan sangat berpengaruh. Salah satunya adalah terjadinya pemasakan buah yang relatif cepat. Mesti buahnya kecil-kecil. Yang secara umum bahwa pembentukan minyak berada pada 21 sampai 22 bulan. Ini di 16 bulan itu dari penelitian PPKS adalah sudah terbentuknya minyak, sudah mengalami pemasakan di 16 bulan sehingga kadar minyaknya rendah. Buahnya kecil, kadar minyaknya sangat rendah. Ini adalah memang pengaruh salah satu reaksi yang ada di daerah-daerah air laut. Sehingga kalau ditanya Pak Pendi bagaimana penanganan dari tanaman kelapa sawit yang ada di daerah asin, maka bagaimana kalau kita ngomong ke ilmu tanahnya, mesti kita akan berpikir bagaimana menghilangkan garamnya, ya itu disiram. Tapi sangat tidak mungkin untuk petani kelapa sawit untuk menyiram lahan sawitnya, itu sangat tidak mungkin, sangat tidak ekonomis. Sehingga bagaimana kita mengusirnya? Maka ada beberapa konsep dasar di dalam
penanganan daerah yang garam, yang pertama pilihannya adalah balik lagi adalah dengan menggunakan penggunaan bahan organik itu sendiri. Ini bahan organik juga akan bagus dengan catatan bahan organiknya ataupun air ataupun daerah yang terpengaruh air laut ini bukan dalam kondisi yang tergenang. Penggunaan bahan organik bisa kotoran hewan ataupun limbah dari pabrik kelapa sawit itu sendiri adalah akan sangat membantu. Yang kedua adalah penggunaan petrocas. Petrocas itu mungkin merek, tapi kalau kita ngomongin pupuk yang yang relatif atau bahasa di pertanian itu adalah CaSO4 atau gypsum. Itu juga bisa kita gunakan untuk menanggulangan kegaraman pada daerah laut ya, atau daerah yang sering terpengaruh air laut. Dan yang terakhir adalah menggunakan pembedah-pembedah tanah yang lain, bisa pakai zeolit, pakai apa dan sebagainya. Dan memang pengaruh yang paling besar menjadi petani di daerah-daerah yang terpengaruh air asin ini adalah sekali lagi pemasakan buah yang relatif cepat, namun buah tanaman kelapa sawit tidak banyak berkembang. Karena kalau kita melihat apalagi dimasuk ke musim kemarau, kadar garam meningkat di daerah perakaranya, maka tanaman kelapa sawit akan cenderung muncul. Jumlah daun tombaknya pasti akan lebih banyak daripada tanah mineral biasa yang tidak terpengaruh air laut. Sehingga kalau ini terjadi, fotosintesis tidak akan berjalan sempurna. Dan mekanismenya seperti apa untuk pemupukannya, balik lagi selama tidak tergenang maka mungkin menggunakan bahan organik dalam jumlah yang cukup banyak akan membantu untuk menghindarkan pengaruh salinitas dari kegaraman itu sendiri. Dan mesti banyak orang bertanya, apakah masih ada tanaman kelapa sawit yang tahan terhadap daerah asin? Sampai dengan hari ini belum ada spesifikasi khusus tanaman kelapa sawit yang mampu tumbuh sempurna di daerah berpengaruh air asin atau air laut, ini belum ada. Sehingga ya bagaimana kita memanajemen lahan kita ketika di daerah air asin supaya air pasang yang berpengaruh garam ini adalah sangat sedikit masuk ke dalam lahan kita. Ini hanya itu saja, nggak ada yang lain. Karena kalau kita ngomongin garam ini ya balik lagi masih banyak sahabat-sahabat petani semuanya menggunakan garam. Kita sebagai studi kasusnya saja, lahan yang terkena garam saja itu akan menjadi rusak lahannya. Kerusakan ini adalah kerusakan secara kesuburan tanahnya, itu akan rusak. Tapi masih banyak petani-petani yang menggunakan garam krosok, dalam hal ini rumus kimia NaCl sebagai bagian pupuk untuk tanaman kelapa sawit kita, adalah sangat tidak saya sarankan. Papa ini tapi kan gede-gede, durinya tajam-tajam dan sebagainya. Ingat bahwa mungkin awalnya saja baik, tapi dalam jangka waktu yang panjang dengan konsentrasi Na dan klor atau natrium dan klor yang terkandung dalam garam itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap kondisi tanah itu sendiri. Mungkin banyak petani, yang penting kan berat dan sebagainya, ya monggo saja, tapi sangat tidak saya sarankan. Karena kalau dalam jumlah yang besar, misalnya berpikir bagaimana mengganti KCl itu dengan garam dapur, mungkin secara teoritis natrium dan kalium itu bisa saling melengkapi, saling mensubstitusi. Namun itu dalam jumlahnya sedikit. Tapi kalau sampai 5 kilo garam dapur setahun, mungkin 1 tahun yang akan datang mungkin akan baik-baik saja. Tapi setelahnya ya akan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pastinya lah. Ini mungkin perlu dipahami bareng-bareng oleh saya dan Anda semuanya. Karena kalau sampai dengan hari ini, dan yang paling parah lagi, kalau di dalam bukunya ini Nur Hayat ini, salah satunya adalah kemungkinan terjadinya pengeringan parah pada pelepah bawah ini akan sangat mungkin sekali. Karena bahwa kandungan kadar natrium yang terlalu besar di dalam tanah sendiri akan berpengaruh terhadap perakaran. Perakarannya bisa mengalami plasmolisis alias adalah pecah permukaannya. Ya kalau udah pecah ya wassalamualaikum, serapannya mau pakai apa lagi gitu. Sehingga memang mungkin tanggapan Bruno terhadap yang bagi petani ini adalah bagaimana menghindarkan air pasangnya ini. Air pasang yang berpengaruh laut adalah diminimalkan itu sendiri. Mungkin itu penjelasan dari The Bruno bicara tentang air asin atau air laut terhadap pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Karena kalau kita ngomong perusahaan sampai dengan hari ini, perusahaan-perusahaan yang
berada di daerah air laut, biasanya ekstraksi rendah, produksi juga rendah. Semoga bermanfaat bagi saya, Anda dan semuanya, dan salam planter Indonesia. Salam.